Halo Kepers, apa kabar? Semoga Kepers baik-baik saja. Walaupun tren COVID sudah nurun, tetap aja jaga prokes 5M. Nah, kali ini, untuk pertama kalinya, Kepo Komik Mariti akan ngobrol santuy dengan komikus cewek. Kalau sebelumnya cowok-cowok semua, kita bosan ya. Dari sekarang, pertama kalinya kita ngobrol sama komikus cewek. Mbak-mbak ini sudah malang melintang di dunia komik Amerika dan Indonesia. Siapa dia? Yuk kita ngobrol langsung dengan Alti Firmansyah. Halo Alti, apa kabar? Hai Om Diki, baik, alhamdulillah. Om Diki apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat aja? Alhamdulillah sehat. Ini Sudah. pakai masker by the way, gara-gara aku habis operasi gigi jadi Oh, kalau oke. ketawa pakai deh. Oke. Gimana? Sempat kena COVID atau enggak? Alhamdulillah enggak sih. Enggak ya, aman Alhamdulillah ya. enggak. Ya, alhamdulillah. Udah vaksin 2 kali juga. Udah vaksin 2 kali, jadi aman sekarang ya. Iya, Oke. aman insyaallah. Kepor, saya sudah kenal Alti sudah sejak tahun 2000 berapa? 12 13 ya. Udah agak lama ya. Iya, Pertama kali ketemu di Stellar, dan karena COVID kita udah lama gak ketemu. Kayaknya ketemu terakhir tuh MRT ya. benar. Iya benar. Ya, itu 2019 tuh. 16, ya betul. Abis Comic Con, abis apa sih acara? Banyak ketemu kita di ini ya, kalau nggak salah ya. Di MRT gitu. Alti lagi jalan-jalan. Iya. Oke. Lagi bawa anak juga kan. Bawa anak, betul. Belum pandemi itu saat itu enak banget. Belum pandemi, betul. Jadi kita masih jalan-jalan ya. Nanti, sekarang lagi sibuk apa, Ti? Kerjaan apa? Sekarang lagi ada kerjaan komik sama variant covers gitu. Udah gitu juga ada desain karakter juga untuk next komik yang lain lagi gitu. Oke. Iya. Wah, lumayan. Sekarang setelah punya anak makin sibuk nggak? Hancur itu. Hancurnya gimana? Hancur, manajemen waktunya hancur. Iya ya. Selain komik. Soalnya anaknya clingy berat. Kenapa? Selain komik, masih ini nggak? Masih capoeira nggak? Wah, itu juga goodbye. Udah benar-benar udah sekarang total anak banget. Wow. Total anak banget. Ini juga ada commission kartu itu juga susah banget ini nyuri waktunya. Jadi sekarang benar-benar olahraga juga. family mom ya, family mom full. Iya. minus masak sama nyetir aja. Oh gitu, udah nggak ya? Nggak mau ya? Bukan nggak mau, nggak bisa. Nggak bisa. Yang masak biar rumah aja deh. Oke. Nanti bisa cerita nggak kenapa sih tertarik di dunia komik awalnya itu? Apa ya? Dari dulu saya emang sebenarnya senangnya ke kartun animasi, terus gitu. Ya ada komik, tapi waktu itu senangnya komik Eropa, komik Jepang kan. Cuma begitu makin kesini ngeliat wah ada komik Amerika, terus segitu jumlah halaman ternyata lebih sedikit, tapi gambarnya lebih total gitu kayaknya. Tapi nggak bisa dibandingin juga ya. Misalnya komik Jepang tebal tapi juga gambarnya gila juga kan, hitam putih kan. Nah, sampai emang pas SD tuh aku sempet coret-coret komik terus itu dijual ke teman, jual 100 perak. Sejak SD itu? Oke. SD ya. Plus juga gambar-gambar yang sama guru agama gue itu juga gue jualin. Oke. Ya udah aku pikir di situ emang kayaknya passion gue ke gambar, ke komik gitu. Dari SD berarti ya? Dari SD. Soalnya ada juga gitu. kenalan gue tuh dia komikus terkenal, tapi dia nggak suka komik sebetulnya. Ada. Kok bisa? Makanya selalu tanya ini apakah benar gambar komik karena suka komik atau karena memang cari duit gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga kan? Gitu. Iya. Jadi emang suka komik ya dari dulu ya? Emang suka komik dari kecil. Cuman emang waktu ngegambar-gambar SD itu emang belum terstruktur ya, nggak ngerti apa yang namanya panel tuh nggak ada, jadi cuma angka gitu. Satu gambarnya orang ngapain, 2 ngapain gitu, nggak dikotak-kotakin gitu. Oke.
Komiknya dulu Tuh. baca komik apa favoritnya? Pas SD tuh aku inget Agen Polisi 212. Oh itu dua. Oke oke. Iya, terus apalagi Tombal. Ingat Tombal nggak sih yang tentang penggali kubur tuh? Nggak baca. Wah itu gambarnya sebenarnya hancur sih, tapi nggak tahu kayak suka ekspresif gitu, kayak brush stroke-nya eh, apa namanya berasa gitu ya emosinya tuh, keren deh. Itu komik Eropa berarti ya? Itu cuman kenapa? Komik Eropa ya? Eropa deh. Iya, Oh, iya. oke oke oke. Terus kayak se, se segenerasi sama Smurf sama apalagi Ram Tam Tam kiri kiri ya. Itu yang anak kecil hutan sama gorilanya. Oke oke oke. Itu komik Jadi itu ya. zaman dulu emang sering ke apa Gramedia itu ya nyari komik itu. Mm-mm. Begitu SMP baru mulai beralih ke manga. Oh gitu mas SMP Candy Candy ya? Manga tuh apa sih dulu zaman dulu SMP itu? Manga tuh kita Dragon Ball ya. Oh Dragon Ball udah masuk ya dulu ya? Dragon Ball, Kung Fu Oke Boy, oke. ya itu yang aku Heeh. ikutin banget tuh Dragon Ball, Kung Fu Mm-mm. Boy. Kenal Terus komik Amerika tuh baru SMA. SMA komik Amerika. SMA tuh aku tahun 98 99. Baik komik Amerika terjemahan atau komik Amerika yang asli? Amerika yang Amerika. Oh Amerika yang Amerika. dapat di mana? Dapat di DH? Di Times. Di Times. 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 Jual. Time Times. ya dulu ya? Times dulu. Oh jual ya? Dulu Itu tuh yang. komik Archie Oh juga ya. dulu belinya di Times. Ya. Oke oke. Terus apa lagi ya? Oh Dulu ya di situ cuma ngeliat zaman gua harganya emang gila. Rubino dulu. Times belum ada dulu. Zaman gue masih Iya, Rubino. Rubino masih ya? tahu. Rubino Blok Iya, iya, M iya. ya. Iya. Sama Iya. ini waktu itu tuh sempat juga nemu komik Amerika di alah Pasar Raya. Pasar Raya ada Pasar ya? Raya Blok M. Ada ya? Ada Oh. yang pas waktu sempat awal-awal banget ada jembatan apa sih dari Pasar Raya Blok M ke mana sih? Aduh, sempat ada itu. Ada Ada ya? dijual komik. Oh gitu. Ada. Oh oke Ada oke. di situ. Terus ya udah di situ kayak pertama kali ngeliat ini juga komiknya Witchblade, Darkness, Oh ya oke oke. komik Capcom. Justru malah yang kayak apa namanya terbitan Marvel kayak malah jarang banget ya aku beli deh. Aku karena pas itu tuh emang aku ngincernya gambar interiornya, jadi ngincernya lebih ke artis gitu loh. Aku Iya nggak ya. ikutin ceritanya. Berarti udah Karena kalau zaman-zaman untuk image ya? Zaman-zaman image komik ya? ya, benar-benar Danger Girl juga tuh, yang 13. Oh, gue udah di Bandung itu, udah nggak di Jakarta lagi gue. Iya makanya. Karena saat itu kan komik Amerika kalau misalkan mau diikutin ceritanya mahal banget kan satu komiknya kan. Iya. Jadi kayak aku nggak sanggup gitu untuk ngikutin ceritanya. Jadi udah beli pas ada duitnya. Itu udah harga 25 ribuan kayaknya ya? 25 ribu 30 ya? Deh. Lebih ya? Enggak, Udah kayak 50-an ya? lebih. Udah 50-an ya? Iya, udah mahal. Dulu zaman gue SMA itu masih 2.500 ribu perak. Komik Amerika. Iya. 2.500. Terus naiknya ke 5.000, 10.000. 12.000 itu udah bener-bener yang ya eksklusif banget lah. Komik apa namanya? Death of Superman dulu itu paling mahal ya, komik paling mahal. Gue harus nabung itu 75 ribu perak. Itu bener-bener mahal banget, itu kita bener zaman SMA ya, bener-bener harus nabung sampai dapat 75 ribu perak baru beli Superman. Ingat banget dulu. Itu masih disimpan nggak komiknya? Oh masih. Masih ada. Iya. Gitu. Keren banget bisa nggak dirayapin gitu. Enggak, yang itu nggak kena rayap. Yang lain ada sekitar 40-an kena rayap. Tapi bukan yang itu. Tetap kena rayap ada. Nah, terus komik pertama yang Alti buat apa? Pekerjaan komik ya, bukan komik pertama. Pekerjaan komik profesional yang pertama kali dibuat? Yang sampai publish ya? Kalau sampai publish itu ada Tomorrowland. Itu yang pertama? Dia terbitan pertama. Berarti langsung komik luar ya? Bukan komik Indonesia pertama? Enggak, bukan. Jadi langsung kerja, langsung dapat komik luar gitu ya?
Iya, itu tuh 2012 begitu aku gabung sama Stellar. Stellar, oh. Terus langsung ditawarin project sama Dave Elliott itu sama Titan Comics kan. Terus writernya itu Paul Jenkins, itu ngerjain komik tentang DJ gitu, tentang Tomorrowland musik DJ. elektronik. Oke. Itu Oh, komik itu yang pertama ya. Jadi pertama banget. waktu kuliah sempat buat komik nggak? Nggak sempat. Nggak sempet. Komiknya waktu pas kuliah tuh bener-bener komik, itu mah cuman kayak antar perang komik gitu. Oke. Gua sama temen mahasiswa gitu doang sih. Nggak sampai ini kok, nggak serius. Nggak serius ya? Nggak sempat di komik Indonesia dulu apa di majalah dulu, nggak sempat ya? Dia langsung ke Stellar dulu ya pertama kali ya? Kayaknya saya ingat gue enggak deh. Nggak secara profesional enggak ada. Terus masuk Stellar memang benar-benar mau buat komik tuh awal-awal? Kayaknya waktu itu tuh mikirnya ilustrasinya sih, karena kan sebelum ke Stellar itu kan aku emang di advertising. Oh, sebelumnya di advertising. Oke. Itu 2009 tuh, tapi aku cuma bertahan 1,5 tahun di kerja kantoran. Karena ya apa ya, kita nggak bisa main angle kan, nggak bisa dinamis kayak komik gitu, bikin storyboard gitu. Terus ya udah, jadi kupikir aku cari tahu iseng, terus ternyata ada studio yang lumayan dekat rumahnya, posisinya lumayan dekat sama rumah gue. Ya udah, jadi aku cari tahu. Tadi itu awalnya emang aku cuma pengen ilustrasinya aja. Nah, ternyata pas sudah terjun ke sana, ketemu sama anak-anaknya, wah gila, skillnya emang gila-gila banget sih. Jadi ya udah, jadi ke bawah. Ke bawah, tertarik banget sama komiknya gitu. Oke. Oh, oke. Jadi pertama kali memang Stellar itu buat komik Tomorrowland ya? Pertama kali. Sebelumnya nggak ada kompilasi dulu, nggak ada ya? Seingat aku enggak ya, kalau yang secara profesional. Soalnya kalau yang zaman SMA atau kuliah tuh indie gitu, kayak ngeprintnya pribadi biasa gitu kan. Ngeprint ya. Saya juga nggak pernah sampai dijual gitu kan. Iya. Dulu tahun berapa sih? Lulus kuliah. Kuliah itu aku 2005. Sampai lulus 2005. Lulus 2005. Masuknya 2001. 2005. Ya. Jadi langsung kerja advertising tuh. 2005 lulus itu langsung advertising. Tapi cuman setahun apa 6 bulan. Terus advertising kecil, kerjaannya juga serabutan banget. Terus freelance, terus udah gitu gabung sama Dentsu Strat. Nah, Dentsu Strat itu 2009 aku. 2009 cuma 1,5 tahun, habis itu freelance lagi terus sampai 2012 aku gabung sama Stellar. Nah, sejak Tomorrowland udah ada berapa komik yang dibuat? Ingat ya? Berapa judul? Nah, dari Tomorrowland aku langsung ke Marvel sebenarnya. Langsung ke Marvel. Judul pertama langsung apa? Ke Marvel. Kenapa? Judul pertamanya di Marvel apa tuh? Oh, Star-Lord and Kitty Pryde. Star-Lord itu yang pertama ya di Marvel ya? Sebagai line artist. Ya. Oke. Itu yang colorisnya Jessica ya? Benar. Nah, terus yang covernya si Jasmine ya? Itu benar yang kemarin yang dulu dipromoin selalu bertiga cewek-cewek ini ya. Yang tampil di mana-mana. Benar, itu kan gue merasa keren banget itu cewek-cewek, terus Indonesia semua gitu. Iya kan? Cuman iya kan? Sampai di Singapura juga kan dibawa itu ya. Singapura kan sempat Comic-Con-nya dikenalin nggak waktu di Singapura? Nah, kalau yang di Singapura kayaknya aku udah nggak bawa itu. Nggak bawa Stellar ya? Udah sendiri waktu ya? Enggak, sorry. Udah sama Glitch, tapi emang aku sendiri waktu itu. Oke. Jadi yang di Indonesia itu yang dibawa kemana-mana 3 cewek ini membuat komik. Yeah. Ya. Ada yang menarik gak dari situ? Ada yang menarik gak dari situ? Apakah komik pertama Marvel atau kerjasamanya enak gitu? Wah, itu banyak banget pengalaman yang seru sih, Diki. Maksudnya dari gimana tektokan sama editor yang beda 12 jam kerja sama kita kan. 12 jam waktu ininya sama editor, terus sama writer, terus udah gitu juga. Dan surprisingly sampai sekarang aku masih kontakan sama writernya.
Jadi dia ada rencana bikin apa Kickstarter segala macam gitu. Suka sharing gitu sama aku. Writernya siapa sih waktu itu? Sam Humphries. Sam Humphries kayaknya sering banget ya sama kamu ya? Berapa komik ya Sam Humphries ya? Ada 2 judul. 2 judul ya? Jadi yang pertama si Starlord Kitty Pryde itu, sama yang kedua itu waktu pas untuk Comixology. Oke. Goliath Girls itu ada di backgroundnya Om Diki, ada tuh yang bahasa Jepang. Yang Jepang nih ya. Yoi. Iya, iya. Emang dibikin versi Jepangnya. Oh gitu. Nah setelah Starlord, terus apa lagi? Lanjutnya setelah Starlord apa lagi? Setelah Starlord itu X-Men 92. Wah itu keren itu banget. Agak banyak, itu yang banyak ya? Ya, itu ada 9 buku. 9 buku. Dari berapa tuh ya totally seri itu? 10. Cuma satu yang nggak Alti buat ya? Cuma satu yang nggak aku buat, itu nomor 5. Nomor 5 yang aku nggak buat. Jadi aku ngajain 1, 2, 3. Diganti sama apa namanya? Substitusi ya, diganti sama orang ya sementara ya? Apa istilahnya itu kalau gitu? Apa sih? Nggak tahu. Filler kayaknya. Biasa kan gitu, kalau komikus ada fillernya 1 dari 6, 1 orang lain gitu kan, biasanya gitu ya. Oh iya. Polanya kan gitu kalau dan itu pun juga pas di nomor 10-nya pun, nomor 10-nya itu mungkin karena final ya. Jadi dia instead of 20 halaman, dia 30 halaman. Oh, lebih banyak ya? Jadi lebih banyak, cuman ada di filler lagi, lagi sama ilustrator yang di ilustrator komik artis yang nomor 5, dia ngisi halaman tengah kalau nggak salah. Jadi endingnya aku lagi. Oke. Itu yang paling banyak ya, yang X-Men itu ya? Iya. Yang paling banyak ya? Iya. Setelah X-Men apa lagi setelah itu? Ingat nggak? Ada Hulk versus Thor. Itu aku suka juga. Itu kocak sih. Itu lucu. Ini apa? Digital apa publish nih? Apa cetak ya? Itu cetak. Oh, Thor Hulk tuh cetak ya? Thor versus Hulk itu cetak juga. Jadi kayak semuanya Marvel cetak semua. Semua cetak semua ya? Aku dapat kok bukunya semua. Oh, bagus dong ya? Dikirim juga sama mereka. Oke. Ini saya lihat lagi catatannya ada Wasp ya? Bacanya gimana sih? Wasp ya. Terus ada Future Foundation. Bacanya bingung nih Wasp. Future Foundation itu apa tuh? Nah, Future Foundation itu aku kalau disuruh ngejelasin agak nggak pede. Soalnya aku tuh bukan membaca komik Amrik sih ya. Jadi tapi dia masih satu universe sama Fantastic Four. Oh, oke. Anaknya gitu. Ya? Cuma kenapa? Anaknya si Reed bukan ya? Anaknya Reed Richards bukan ya? Aduh, jangan tanya aku deh. Aku tuh benar-benar cuma kerja based on reference komik sebelumnya. Aku tuh bukan yang baca banget mungkin kayak Aryo gitu yang emang Star Wars-nya ngelotok banget kan. Iya. Situ, gitu. Orang itu emang aneh. Sampai bertopeng segala macam. Malah tau nggak, Om Diki, kadang-kadang kalau misalkan aku lagi ngerjain komik detak proyek apa gitu, suami lu kadang lebih tahu. Oh iya gitu ya. Karena lebih nggak ya. Lebih iya. Ya itu seperti teman gue itu, dia komikus, tapi dia bilang gue nggak suka komik. Jadi kalau ngomong sama komik dia jangan komik lah. Gitu. Iya. Nah terus ada ini nih komik apa nih, kita lihat dulu. Ada komik Gwenpool. Satu seri doang ya, tapi satu nomor doang ya, Gwenpool ya? Gwenpool aku bikin 1 nomor doang ya. Wait. Iya, aku nggak salah 1 atau 2 nomor ya? Aku lupa 2. 2 ya. Terus ada juga apa Spider-Gwen, ada juga ya Spider-Gwen. Nah, Spider-Gwen itu aku bikin sebenarnya video komik, Om Diki. Video komik? Asalnya tuh video komik, dia di YouTube juga ada ininya, ada linknya. Oke. Nah, tapi yang aku nggak nyangka dia ternyata di print juga. Oh, jadi awalnya video komik ya? Awalnya video komik, justru itu video komik buat Marvel tuh aku bikin 3. Ada yang pertama ada Doctor Strange sama Squirrel Girl. Terus yang kedua itu Captain America ya, kalau nggak salah Captain America tapi yang kulit hitam. Oke. Sama yang terakhir Spider-Gwen. Oh, tapi yang jadi komik Spider-Gwen aja, yang terbit komiknya. Iya.
Jadi maksudnya Alti Enggak, buat itu komik. animasi, buat gambar terus dianimasiin gitu ya? Gimana tuh maksudnya? Benar, ya. Jadi aku bikin gambarnya itu udah diarahin sama mereka. Nah, aku tinggal bikin layernya. Jadi lebih riuh sih, lebih riuh. Jadi tiap ada muka, tiap ada adegan mereka ngomong itu, tiap muka harus ada huruf A, I, U, E, O-nya. Oh, oke. Aku gambar bibirnya A, I, U, ya, jadi per layer. Tapi mereka yang combine sendiri ya? Mereka yang buat sendiri ya? Benar, yang dari warna mereka, ya? terus sebenarnya seru banget. Pas begitu udah hidup tuh, wah keren banget sih. Diisi suara, dikasih sound effect. Benar, jadi senang ngeliatnya pas sudah jadi itu. Keren. Wah, oke. Gitu. Cuman kayaknya, kenapa? Baru tahu nih kayak gini ada nih. Infonya menarik banget. Iya emang, soalnya aku bingung sih aku nggak kalau nggak salah ada sih aku sempat share di Instagramku, cuman nggak ini deh, nggak. Asik juga berarti ya, ada dibuat film komiknya ya. Wah. Terus yang setelah jadi komik berapa halaman tuh? Di berapa halaman itu? Nah, aku nggak kuhitung sih, Om. Nggak hitung ya. Tapi dapat ya, komiknya dapat ya. Dapat ya. Oke. Dapat itu, jadi komik kompilasi gitu. Oh, oke. Komik, jadi emang TPB ya. Oke. Tuh, oke. Terus ada komik Fearless. Fearless tuh komik cewek ya? Iya, dia nyari waktu itu tuh dia Marvelnya nyari creator cewek, ilustrator cewek, coloris cewek, pokoknya semua harus cewek semua. Cewek. Oke. Ya. Gitu. Tapi di sini aku cuma bikin 3 halaman. Oke. Tentang Wolverine sama Jubilee. Tapi pas itu masih zamannya Dead gitu loh. Itu sekarang kayaknya udah nggak ada banget ya. Udah lewat banget masanya. Oke. Terus ada lagi ini Voices Identity itu komik apa ya? Marvel's Voices Identity. Nah itu yang paling baru tuh Om Diki, itu tentang identity. Jadi kan berapa bulan yang lalu sempat ada kasus orang Asia sempat di-harass ya di Amerika kan. Oke. Nah di sini tuh Marvel naikin orang Asianya, jadi kreator yang Asia harus turunan Asia lah. Oh, jadi komik khusus Asia, ya. Benar, persis kayak Fearless tapi ini orang Asia gitu. Jadi instead of perempuan semua, ini orang Asia semua. Asia semua ya. Wah, jadi ada dua komik yang Alti buat itu tema khusus ya, tema cewek sama tema Asia. Benar. Ya. Wah, luar biasa. Kepoers bisa cari komiknya, nanti saya tampilin di sini gambar-gambarnya, silakan cari. Ini collectibles berarti dong, kan temanya khusus. Jadi Alti terlibat di dua komik ini, benar kan? Ini rekomendasi, silakan dicari, layak beli, nanti bisa kirim ke Alti tanda tangan. Wah, asik nih. Di Gosen bisa. Di Gosen bisa. Nah, menariknya nanti dari sini kayaknya Goliath Girls itu tentang apa? Goliath Girls. Kenapa? Goliath Girls itu komik tentang apa ya? Oh, Goliath Girls itu tentang dunia di mana manusia sama kaiju itu bisa hidup berdampingan. Nah, coba terangkan kaiju. Kaiju itu apa? Nggak semua Kepoers tahu itu apa itu kaiju. Oh, kaiju itu monster yang ukurannya gedenya kayak siapa ya namanya? Goliath lagi. Godzilla, aduh ya Allah. Oke. Oh, Goliath Girls ya. Oh gitu, jadi mereka hidup berdampingan ya ceritanya. Karena kaiju itu makanya dibuat versi Jepang ya? Atau yang idenya memang orang Jepang? Enggak, idenya sebenarnya si Sam Humphries ini, kan dia emang pecinta budaya Jepang juga kan, sama kayak kita semua lah. Most of us emang pasti senang budaya Jepang gitu. Jadi dia buat cerita khusus itu. Kenapa? Dia khusus buat cerita tentang itu ya, si Sam ya? Ya, jadi pas Comixology ini juga aku jatuhnya bukan cuma komik artis, tapi co-creator juga. Jadi karena si karakternya juga kita godok bareng.
Itu Bentar, komiksologi berarti komiknya digital ya? Kalau komiksologi komiksologi itu digital, digital. digital. Apakah bisa di Ya. print kalau gitu? Ada disiplinnya nggak kalau gitu? Nggak ada ya? Pasti digital doang. Kayaknya digital sih, mungkin masih digital deh. Oke. Masih digital, ya. Ini dari komik-komik yang ada, ini saya lihat temanya semua cewek, hampir semua cewek. Iya, bener sih. Bener nggak? Bener gitu nggak? Apa saya miss nih? Rata-rata sih, Iya. rata-rata kayaknya enggak sih. Kayaknya yang emang banyakan justru yang action aku tuh ngerjainnya. Cuman yang agak lebih banyak dramanya tuh emang sih Wasp itu lebih kayak dia ngebahas orang kayak karakter utamanya tuh si Nadia itu kan dia ada bipolar, terus udah gitu temennya juga ada yang cerebral palsy. Jadi dia komiknya apa ya, lebih dekat ke orang-orang yang punya mental issue, sama health issue gitu. Okay. Misalnya saya lihat yang bukan tema cewek itu cuma X-Men 92 itu Torso sama Future Foundation, Tomorrowland. Sisanya tema cewek semua nih. Iya ya. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Apakah kecenderungan Marvel mengajukan ke artikel ke cewek karena arti cewek atau gimana? Atau ada alasan khusus nggak? Tahu nggak sih? Kayaknya kalau misalkan dari yang ku baca dari email editor pertama itu dia selalu bilang kayaknya tema ini cocok deh buat kamu, atau kayak jalan ceritanya kayaknya cocok deh dengan art style kamu gitu. Lebih karena stylenya ya? Iya. Oke. Altiva stylenya kan antara manga sama Scott Campbell ya? Amin. Iya, kan? Bener. Enggak, itu benar-benar. Gue nanya nih. Gue nanya nih, bener. Soalnya dibilang itu kan pahlawan apa namanya, panutan aku banget kan Campbell tuh. Campbell, oke. Wah itu benar-benar deh. Jadi kalau misalkan disebut nama dia tuh kayak Iya. Oh, tapi emang aku ngambil banyak manga untuk facial expressionnya. Makanya waktu pas ngerjain Star-Lord Kitty Pryde itu, aku bikinnya emang aku bikin ekspresif banget kan si karakternya. Terus ada Gambit juga di situ. Nah terus itu next begitu dapat kerjaan yang X-Men, si editornya sama writer itu bilang gitu, bahwa mereka tuh senang banget sama ekspresi yang aku bikin. Ekspresi manganya gitu. Itu ya? Iya. Karena kan manga memang di Amerika lagi naik kan. Gitu. Amerika lagi naik banget. Manga kan, iya kan? Jadi mereka berusaha mencari yang sealiran itu. Nah, terus gini, sudah pernah ditawarin sama DC belum? Atau belum pernah sama DC ya? Belum pernah ya? Pengen nggak? Belum pernah. bukan nggak mau. Cuman kalau aku lihat-lihat, dan again aku kan bukan pembaca komik Amerika ya. Dan yang aku tahu tuh DC emang ceritanya kayak cerita lebih serius, lebih berat, lebih gelap gitu. Jadi kayaknya aku stick ke Marvel. Oh gitu ya. Yang ringan-ringan gitu. Oke. Nah, Kepors, Alti ini pernah ke Comic Con tahun berapa sih? Karena promosi komik apa sih? Tahun berapa sih? Itu komiksologi, itu Goliath Girls tuh. Goliath Girls ya. Itu sampai promo ke Amerika ya. Kenapa? Sampai ke Amerika ya promonya ya, sampai diundang ke sana ya. Benar ya. Itu tuh bulan Juli 2018. Ya. Oke. Sorry kok Juli. Juli 2018. San Diego kan? San Diego Comic Con benar di situ. Nah, itu sebenarnya Novembernya itu diundang lagi ke LA, apa namanya? Dia ada soft launching gitu. Jadi apa namanya, karya-karyaku tuh semua di print, jadi sketsa terus yang halaman komik-komik pecah semua di print gede jadi poster, terus mereka bikin kayak apa namanya bukan museum, apa sih namanya, presentasi apa tuh, bukan yang kayak
ya orang kan jadi ngeliat-liat terus foto-foto sama karyaku gitu. Oke. Terus jadi Oh. pas pembukaannya pun juga mereka bikin kue khusus, kue gede khusus yang ada kaijunya, terus ada gedung-gedungnya. Terus pas pembukaan si kuenya dihancurin gitu. Oh gitu, lucu juga ya. Iya, benar. Ada foto-fotonya nggak? Foto-fotonya ada? Di Instagramnya Sam Humphries aku nggak ada karena Okay. aku bilang aku nggak bisa datang atau gue nggak bisa berangkat ke Amerika karena hamilnya udah gede kan waktu itu kan. Oke. Oh, oke. Gitu. Iya ya, lucu juga tuh ya. Ntar saya coba cari fotonya deh. Kalau ada, tampil di sini. Itu oke Nanti dong aku ya. kasih linknya, Oh, boleh. Om Diki. Terus Terus Om Diki komik-komik, lucunya Om Diki kenapa tuh? si yang lucunya lagi itu yang bikin komiknya itu kan dia baker terkenal di UK kan. Oh, Emang Baker. dia baker beneran, Jadi Oke. emang dia namanya Kim Joy. Si Kim Joy ini dia kerjaannya bikin kue-kue, bikin cake, pokoknya mulai dari yang itu lucu-lucu banget. Jadi yang temanya Ghibli, terus dia emang sangat senang Jepang. Nah sekarang saat ini aku sama dia lagi ngegarap komik juga. Oke. Komik baru. Jadi aku komik baru, lagi masih ngegarap karakter. Dan nantinya kita bakal bareng sama Comixology lagi. Oh, jadi sekarang banyak di Comixology ya? Berarti ya? Iya. Oke. Ya. Nah, terus sebelum kita lanjut lagi tentang komik baru, saya mau nanya, komik Indonesia pernah buat apa aja, Tia? Buat Bumi Langit pernah, tapi itu kayak digital ya. Terus buat Rocky, waktu itu pas sama Stella aku sempat buat Rocky. Terus Rocky-nya Roal. Oke. Rocky-nya Roal. Itu Rocky-nya Roal, terus habis itu kayaknya sisanya ini deh untuk pemerintah gitu deh, komik-komik yang buat kampanye gitu. Kampanye politik bukan? Iya. Kampanye politik. Kayaknya iya deh. Oh gitu. Gambar Yusuf Kala. Oh, oke. Terus ada buat komik Indonesia lagi nggak yang sekarang ini? Sekarang komik kayaknya enggak deh. Waktu itu sempat tahun 2019 itu sempat dapat proyek dari lokal, tapi dia cuman desain karakter aja. Oh, bukan komiknya ya? Ya, enggak sampai komik. Karena aku bilang aku nggak sempat kalau sampai ngerjain komik. Gitu. Okay. Benar-benar begitu punya anak aku nggak berani nerima semua kerjaan, nggak berani, aku pilih-pilih banget. Gitu iya. Ya. Makanya. Nah, tadi ngomongin komik yang sedang dibuat, komik apa aja sih yang sekarang lagi buat? Komik yang sekarang itu Kim Joy itu komik apa tuh? Yang apa? Ya tadi apa Kim Joy yang yang sedang dibuat. Sama Kim Joy. Ya itu judulnya juga judulnya aku belum tahu. Judulnya sendiri aku belum tahu serius. Itu sama Kim Joy itu komik itu, sama yang lagi jalan sekarang ya itu yang Rebels yang tadi. Oh, komik Rebels. Yang Rebels tuh ya? Yang Rebels sama judul. Yang Rebels. Nah, Kepers kabarnya ini yang Rebels ini komik adult, komik dewasa. Seberapa dewasa sih? Nah, kalau yang Rebels itu yang adult. Yang jadi adult. dia belum adult ya, yang adult ya. belum adult. Masih college lah. College ya. Oke. Jadi nggak segitu, nggak vulgar kok. Nggak vulgar. Itu isi sama cover. Ya. Isi sama cover ya. Ya. Oke. Terus yang vulgar apa sih? Tadi kan ada yang vulgar apa sih? Yang vulgar itu sebenarnya aku sambil nyontek ini deh, soalnya judul-judulnya ada banyak. Oh banyak. Ada banyak. Terus ternyata seru banget tuh ngerjain cover. Gue jadi suka banget. Padahal lu nggak pernah buat cover dulu ya? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Ini Three Thorns. Thorns itu kan duri. Three Thorns. Terus ada Titanium Blade.
Mm-mm. ada Levi, bacanya apa sih ini, Levi. Mm-mm. Terus ada Sing Red, Mm-mm. ada Babylon Working, Mm-mm. ada Dirty Works, Mm-mm. Dirty Works dari judulnya kayak udah. Terus ada Lethal Challenge Cat. Nah, dari komik-komik yang pernah Alti buat, apa yang paling berkesan? Pi? Yang mana yang paling berkesan dari semua komik yang pernah dibuat? Goliath Girl sih, karena efeknya sampai berangkat ke SDCC tuh luar biasa banget experience-nya. Oh, Goliath Dan Girl bisa ya. dan bisa ketemu lagi sama Sam Humphries-nya itu. Oke. Mm-mm. Luar biasa ya, gara-gara satu komik itu ya. Padahal itu komiknya komik Bener. indie ya? Komik Jatuhnya indie sebenarnya. Indie jatuhnya ya? Iya. Oke. Goliath Girls. Itu yang paling menyenangkan ya komiknya. Yang pernah Iya. dibuat. Karena karakternya juga kan karakter ciptaan bareng kan, bukan yang karakter udah ada terus aku. Karena kalau misalkan karakter kayak aku ngerjain komik Marvel gitu ya, kesulitan aku kayak waktu pas ngerjain X-Men nanti itu yang nomor pertama itu kan ada karakter namanya Maverick. Maverick kan apa namanya, buat aku yang nggak baca komik Amerika kan amat susah nyari referensinya kan. Oke, sekarang emang nggak oke kok. Emang Maverick tuh komik yang nggak oke sebetulnya. Komik yang layak disisihkan. Gue nyari punggungnya dia tuh susah banget. Nyari gambar punggungnya dia kayak dengan alat dia yang heboh gitu kan. Susah, ini bentuk punggungnya gimana, karena ada scene yang dia bruk jatuh gitu. Terus padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang angle-nya bisa aja sih gue ganti bego deh. Tapi anyway, ya itu gue sampai nyari di Google Search nggak ada, tuh sampai gue tanya ke writer sama editor, please ada yang tahu nggak bentuk punggungnya Maverick kayak gimana, armornya, gue butuh armornya. Terus ada editor gue punya mainannya yang kayak mainan zaman dulu yang nggak ada detail sama sekali sama dia. Oh, yang cuma bulut-bulut doang ya, nggak detail ya. Cuma aku doang. Gitu. Ya udahlah, jadi akhirnya gue mulai dari situ tuh gue ngarang-ngarang gitu. Gitu, jadi Jadi Goliath Girls karena lu dapat ikut menciptakan karakternya itu ya, Goliath Girls ya. Iya, jadi lebih enak kan ngerjainnya kan. Nggak perlu nyari-nyari googling lagi gitu. Ini bentuknya kayak gimana? Terus belum lagi yang kalau versinya udah berapa gitu, kayak Wonder Woman yang udah keberapa, atau ini di siapa? Kitty Pryde yang keberapa gitu. Oke. Ya kayak gitu versinya udah banyak banget kan, kayak gitu kan agak tiring sebenarnya. Oke. Nah, terus komik yang paling lu nggak suka lu buat apa selama ini? Pengalaman komik ini gue nggak banget lah gitu. Komik yang mana? Future Foundation. Karena? Future Foundation. Future Foundation kayaknya kenapa ya? Sebenarnya mungkin karakternya oke. Cuman kayak waktu itu kayak berasa mode tuh kayak keburu-buru banget. Dikejar target. Kayak keburu-buru banget bikinnya. Jangan ceritanya si Jeremy-nya tuh waktu itu emang, jadi ada apa namanya, kalau nggak salah ada rencananya itu si komik itu sampai nomor 10 apa, pokoknya panjang, tapi tiba-tiba harus di-cut di tengah-tengah. Jadi dia pun juga keburu-buru untuk nyelesain ceritanya. Jadi banyak yang nggak suka sebenarnya sama Future Foundation gue. Kecuali kecuali di nomor ke-5-nya itu kalau nggak salah ada scene kissing cewek sama cewek. Kan mereka juga LGBTQ dinaikin juga kan. Ya. Nah, pas yang scene itu sampai bulan ini tuh, sampai bulan ini kayaknya di Twitter tuh masih ada yang naikin gitu loh. Ini scene yang paling bagus banget. Oh ini gitu. Gue suka banget dari sebenarnya gue nggak suka sama the whole apa ya, nggak tahu waktu kayaknya lebih ke moodnya aja deh kayaknya waktu itu. Jadinya keluarnya tuh juga terus
oh sama ini kedua tuh karena kelemahan gue itu kan di background kan. Kelemahan aku itu ngegambar background, apa ngegambar interior, terutama yang futuristik, terus yang apa namanya meka gitu deh. Nah, Future Foundation tuh Mecha. berantemnya di spaceship gitu kan. Future dan Mecha ya. Ada itu interior spaceship itu loh, ampun. Sampai harus minta tolong temen. Itu ngarang sendiri ya? Mereka nggak ada referensi. Apa? Itu mesti ngarang sendiri ya, nggak ada referensi ya? Jadi referensi gue ya based on komik sebelumnya kan. Jadi nomor 1, 2, 3-nya. Udah ada yang ngerjain ya sebelumnya ya? Udah ngerjain. Oke. Jadi dari situ ya. Itu yang paling lu nggak suka ya? Nggak suka. Terus karakter yang paling lu nggak suka gambar siapa? Maverick. Maverick. Karena nggak jelas tuh ya. Kalau misalkan waktu bisa diulangnya, gue benar-benar pengen bikin X-Men 92 lagi sih. Pengen aku bagusin deh. Kenapa? Aku ngerasa di situ tuh. Nah, karena apa ya? Kalau ngeliat anatominya saat itu tuh aku kayak hancur banget. Terus itu suamiku juga bilang, nih kamu tuh bikinnya terlalu kartun banget. Jadi si kepalanya kayak gede-gede itu. Bukannya emang sengaja ya? Biar lucu? Enggak. Oh enggak. Oh gitu. Gue kira sengaja emang dibuat lucu gitu, sengaja dibuat gede gitu. Oh enggak. Oke. Enggak. Mestinya serius ya? Mestinya serius gitu ya? Harusnya agak serius. Oh, tapi gitu. begitu kalau kayak gue nggambar siapa ya waktu itu gue nggambar Red Sonja favorit lu. Nah itu tuh kayak harus anatominya proporsinya kayak harus bener. Tapi jadi ke aku itu jadi kaku malah keluar kalau misalkan anatominya bener tuh. Iya kan, jadi punya karakter sendiri emang beda gitu kan, nggak bisa dipaksain juga. Iya. Iya, emang gue pikir emang sengaja lu buat begitu gitu kan, saya lu memang begitu kan. Oh enggak ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebel gitu. Oh, Maverick ya. Kalau yang paling lu suka gambar siapa? Karakternya? Wah banyak dari yang udah aku bikin siapa ya? Jubilee sih. Jubilee. Kenapa Jubilee tuh? Jubilee. Kenapa paling suka gambar Jubilee? Pertama rambutnya enak, terus kayak gambar kacamatanya enak. Kacamatanya terus, beda. Terus udah gitu sih ngegambar jaketnya. Kayak jaketnya Rogue. Jaketnya Rogue tuh kayak yang 90s kan keren banget digulung itu kayak ini keren banget. Sama kayak keren terus enak kayak ini apa? Kalau Indonesia kayak Trio Libels yang digulung gitu ya. Malu ketahuan umurnya. Trio Libels. Iya. Iya. Terus sekarang Alti ada nggak yang pengen dibuat? Impian Alti apa sih di komik? Pengen kerja di DC kah? Atau pengen buat karakter sendiri, IP sendiri? Atau pengen buat sesuatu di komik itu apa yang Alti pengen buat, pengen dapetin tapi belum tercapai? Impian di komik. Apa ya? Aku pengen sebenarnya aku lebih pengen nambah skill sih, aku pengen bisa mewarna. Mewarna? Bisa mewarna. Kenapa? Kan nggak perlu bisa warna sebetulnya. Makanya, tapi pengen bisa. Dari itu yang di Instagram gue tuh yang ngewarna sendiri tuh, aduh, hancur banget. Sebenarnya nggak pede gitu untuk posting, tapi ya udah biarin aja deh. Posting. Sebenarnya impianku itu pengen bisa coloring. Coloring ya. Pengen ini nggak cita-cita pengen buat cerita sendiri, gambar sendiri, pengen nggak buat cerita sendiri? Kan selama ini lu terima skrip terus kan nih, pengen nggak lu buat karakter sendiri, cerita sendiri, terus sampai warnain sendiri, pengen nggak buat kayak gitu? Sebenarnya pengen, cuman kalau sebenarnya dari zaman kuliah itu kan aku emang seneng baca itu juga tuh, Liberty Meadows sama Calvin and Hobbes. Nah itu kan komik strip kan, komik strip terus yang jadi itu emang trigger terbesar aku untuk bikin komik-komik pendek yang based on experience gitu.
Jadi makanya pas kuliah tuh aku memang sempet ada tugas ilustrasi, terus aku bikin lah, nyobain bikin komik pendek, kerjanya manual. Emang ini kayak menarik juga sih, cuman apa namanya, on experience kan nggak, susah ya untuk dapetin apa namanya, milih cerita atau memvisualisasikan cerita supaya orang lain itu bisa ikut relate, kan nggak gampang ya. Jadi kayak aku ngerasa baru bisa tersalurkan itu sekarang pas udah punya anak. Jadi begitu aku bikin di Instagram, aku bikin komik-komik keseharian aku, gimana pas mandiin anak, gimana pas gantiin popok anaknya nggak mau dipopok, gimana kayak gitu, kayak anak kayak orang lebih bisa relate. Lebih relate ya. Ketimbang pas zaman kuliah aku bikin tuh buat tugas ilustrasi itu, aku bikin komik stripnya. Kamu tahu zaman kuliah kan masih mencari jati diri gitu kan. Jadi ini kalau sekarang aku lihat kayak naon sih ya, pengen dibuang. Kayak gula melihat komik sendiri, tapi ya gitu. Jadi ngerasa diri itu ada apa ya, ada perkembangan, jadi lebih matang, lebih dan belajar juga gimana apa sih yang pembaca bisa ngerti, bisa relate sama kita gimana sih gitu. Dan aku juga kan sempat baca webtoon juga kan, ada yang slice of life gitu-gitunya juga lucu-lucu banget. Jadi apa namanya, sama belajar juga dari situ aku. Ngomongin webtoon, pernah buat kepikiran buat webtoon? Aku udah pernah buat. Nggak berani aku. Kayaknya banyak banget deh. Tapi kan serem aku ngebayangin. Bukannya peluang lebih gede ya kalau webtoon untuk buat komik ya? Misalnya komik sendiri gitu. Webtoon kebanyakan. Itu waktunya nggak ada waktu ya. Tapi kalau ada waktu mau coba webtoon nggak? Kayaknya kalau webtoon kan kebanyakan orangnya itu creator sendiri gitu, buat cerita sendiri, gambar sendiri gitu kan. Benar. Lebih cocok gitu kalau gitu kan webtoon kayaknya. Lain itu. Sebenarnya. Nah tadi Alti bilang gambarnya digital, gambarnya manual. Apa semua komik yang Alti buat digital ya? Berarti ya? Semuanya digital karena aku nggak pede ngerjain manual. Aku nggak yakin aku bisa ngejar deadline kalau aku ngerjain manual. Lebih karena waktu ya? Lebih karena nggak pede aja. Jadi makanya dari semua komik aku yang aku kerjain manual tuh cuman halaman terakhirnya X-Men 92 di komik yang isu terakhir, isu 10. Jadi gambar terakhir itu gambar manual. Berarti ada cuma dari semua itu cuma satu itu doang yang manual ya? Cuma satu halaman doang yang manual. Jadi aku tuh nggak mikirin yang ini komik kecil ini bisa dijual nanti, enggak. Pantas Kepors, saya yang belum saya punya original art cuma Alti kayaknya halamannya. Saya juga commission, tapi kalau halaman belum punya. Kan cuma satu yang dibuatnya. Iya, nggak pede. Sama ini. Dikit paling yang aku bikin manual tuh waktu pas test page Marvel. Makanya aku bisa test page Marvel, aku bikinnya manual. Iya. Gitu. Makanya bisa dapat ya. Oke. Ya alhamdulillah. itu pun juga tau nggak? Itu pun tuh aku milih judulnya tuh yang nggak ada interior. Jadi aku milihnya itu judulnya Miss Marvel, si Kamala Khan. Yang dia lagi berantem sama monster sampah. Dia berantemnya kan di tumpukan sampah-sampah kan. Aku bilang, wah ini pas banget nih. Nggak ada interior, nggak ada bangunan, terus udah gitu detail-detail gitu kan, ini aku suka banget nih. Ya udah. Nggak ada background. Nggak ada, backgroundnya nggak ada bangunan, maksudnya. Nggak ada bangunan. Ya udah cuma tumpukan sampah doang, ya udahlah masih oke lah. Nggak ada perspektif gitu. Nggak suka perspektifnya. Oke. Nah, kita ngomongin komik favorit lagi. Tadi kan udah cerita tuh komiknya, ada komik Jepang, manga, komik Amerika, komik Eropa. Yang paling lu suka favorit lu? Komik. Vagabond. Iya. Takehiko Inoue. Kenapa tuh? Karena detail gambarnya atau ceritanya, terus pengambilan gambarnya, terus udah gitu juga art style-nya edun banget. Aku ngebayangin ini orang ngegambar
rumput, gambar satu panel shoot gambar kaki nginjak rumput aja, rumputnya berapa hari sendiri kalau aku ya. Benar-benar detail ya. Wah, parah, detail banget. Serem sih. Tapi artis favorit Scott Campbell. Nah, artis favorit Amerika ya, aku masih Campbell ya. So far masih Campbell. Cuma sebenarnya sekarang udah makin banyak banget ya yang gila. Banyak banget. Maksudnya walaupun aku nggak ngikutin komiknya ya, kayak Mirka Alfondo juga aku suka. Gue pernah ketemu di Singapura tuh, Mirka. Serius? Kan pernah ke Singapura Comic Con. Waktu udah Alti kayaknya. Masa nggak ketemu? 2017. Alti kan ada di situ kan? Enggak, kita nggak pernah ketemu di Singapura ya, Comic Con-nya? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Oh, enggak berarti. Enggak. 2017 ada Mirka. 2019 dia cancel ke Singapura. Iya. Oh my God. Terus udah gitu sekarang si Ayep sama Sakti lagi ngerjain komik dia kan, mengeluarkan komik dia kan. Oh gitu. Oh, oke. Iya. Aduh, si siapa komiknya Lobo ya kalau nggak salah ya. Superman Lobo ya. Mungkin. Wah gila. Oh. Iya. Oh gitu ya. Banyak ya kalau ditanya artis favorit siapa, Amerika banyak, tapi kalau Jepang aku itu siapa namanya? Iya tadi Takehiko Inoue sih. Siapa nggak boleh? Kalau Indonesia ada nggak favorit? Indonesia Ervan. Ervan sama Iwan Nazif. Stylenya sama juga Malti ya gambarnya. Ervan. Siapa? Ervan kan mirip juga. Iya mirip lah. Dia keren banget, dia shadingnya. Aku mah nggak pernah pakai shading. Enggak, lainnya kan Jepang, manga Amerika gitu, manga agak tapi bulat-bulat, nggak manga banget. Itu kan mirip Alti kayaknya. Sama Iwan Nazif sih. Wah itu keren banget. Iya. Oke. Nah, Alti kan komikus cewek nih. Ada nggak perbedaan antara komikus cewek sama komikus cowok menurut pandangan Alti? Apakah ada perbedaan? Apa sama aja? Terus ada beda perlakuan kayak di movie kan beda perlakuan tuh artis cowok artis cewek dulu ya. Untuk kerjaan gimana? Untuk kerjaan komikus? Apa tadi yang dibilang? Oh kayaknya Alti lebih banyak cocok ke komik cewek deh. Apa ada seperti itu? Kalau dari pengalamanku sih nggak ada Om Diki. Jadi malah aku nggak ada perbedaan. Malah maksudnya malah ngeliatnya justru kalau pas tahu ini cewek yang ngerjain lebih kayak gitu. Jadi lebih appreciate ya. Lebih di appreciate malah. Cuman memang pernah sekali pas aku jualan di komik Indonesia di Popcorn ya. Ya orang lihat aku sebagai penjualan ya, bukan artis. Ini berapa Mbak? Ini anjir, saya artisnya. Oh, itu sama seperti waktu gue pertama kali ketemu si Artjam Stanley Lau di tahun 2011. Ya, di Kinokuniya PS. Jadi waktu itu acara pertama Stellar kalau nggak salah ya, launchingnya komiknya dia sebetulnya. Tapi kan kita nggak tahu siapa tuh Artjam kan. Jadi gue bawa komiknya, terus gue beli juga di meja kan, waktu itu meja, terus gue bawa dong ke kursi. Tiba-tiba ada orang tinggi ngikutin gue. Gue nanya, mau ngapain ya? Gue bilang gitu. Oh, mau saya tanda tangan itu? Saya tanya, kamu siapa? Saya gambar. Dan sekarang 10 tahun kemudian dia udah terkenal banget. Dulu gitu dia. Dia ngikutin yang ngambil komik dia, cuma nanya, mau tanda tanganin nggak komiknya? Serius? 2011. Serius. Oh my God. Gila. Jadi kita belum tahu siapa dia, belum tahu yang lain. Sanigo itu siapa, kita nggak tahu. Jadi anak-anak Stellar duduk itu, dulu ya, masih IFS kalau nggak salah. Duduk itu gue pikir ini yang jual. Bener. Ini yang jual. Ternyata ada Roald, ada Gary. Gue kayak yang mereka jual gitu. Dan sampai si Arjem ngikutin gue tuh, gue sampai, lu siapa ya? Ngapain ya? Ya. Time flies. Memang kadang begitu. Kalau orang nggak dikenalin ya begitulah. Gitu.
Aduh, Oke, oke. Berarti memang nggak ada perbedaan ya, sama-sama aja. Malah mereka appreciate enggak, justru ya. Malah jadi malah lebih suatu appreciate. keuntungan ya. Mm-mm. Nah, orang kita malah taunya nama Firmansyah itu nama laki-laki kan. Ya, ya, ya. Tapi pas begitu yang cewek, taunya ini cewek, loh Iya, kok? Gitu. iya, Oh, ternyata cewek kok. gitu. Gitu. Mm-mm. Nah, satu lagi mau nanya lagi nih. Dulu kan Alfi jadi komikus sebelum punya anak. Nah, sekarang punya anak nih. Bedanya apa nih? Setelah dan sebelum punya anak. Bedanya itu ya jumlah proyek. itu kan yang nggak dialami sama cowok kan. Cowok pun walaupun punya anak kan tetap aja gitu. Yang pegang kan istrinya gitu, anaknya kan tetap aja komikus Iya, cowok iya. pekerja biasa. Nah, lu sebagai komikus cewek ada nggak yang menurut lo itu tantangan, itu challenge buat lu sebagai komikus? Ada banget satu gue ngerasa sendirian. Maksudnya di lingkungan komik itu, di teman-teman kita kan yang cewek komikus yang punya anak kan baru gue. Terus lu, iya benar, Ya, dengan usia segini ya, kalau Mbak Lala kan udah gede anak-anaknya ya. iya iya. Kalau udah gede, nah iya gue ngerasa satu sendirian. Terus kedua kayak itu nyuri waktu tuh susah banget kan. Dulu kayak gue bisa kerja tuh bisa sampai durasinya kayak bisa 12-13 jam gitu loh gue Per kerja. Jadi hari. bangun pagi gambar, makan sambil itu sambil nonton Netflix, sambil dengerin YouTube segala macam. Tapi sekarang gue bisa kerja 2 jam sehari tuh udah Udah oke bersyukur banget ya. banget. Makanya jadi itu dia. Jadi sekarang begitu punya anak tuh emang gue nggak sembarangan iyain proyek gitu loh. begitu begitu ada kerjaan interior, gue baca dulu ini tentang apa ceritanya gitu. Tapi kan di satu sisi aku juga butuh income ya mas. Om, aku butuh income juga. Jadi kadang pas begitu dapat variant covers, wah ini enak banget tuh ngerjain variant covers. Cover Jadi ya. kadang aku malah aku yang minta-minta ya, ada lagi nggak kerjaan gitu. Karena kalau variant covers masih lumayan bisa kekejar. Kalau komiksologi ada ini nggak, ada deadline-nya nggak? Seketat Marvel nggak kalau komiksologi itu? Nah, komiksologi sebenarnya dijadwalin juga tuh, Ada jadwalnya. juga dan ada jadwalnya. Terus mereka malah udah sampai ngelok kalender sampai 2022 gitu. Nah, apa namanya? Beda sama si publisher indie yang lagi aku kerjain sama yang Rebels ini, karena si writernya itu dia benar-benar ngelola perusahaan sendiri, jadi kan agak molor gitu kan. Jadi lebih satu sisi lebih nyantai, tapi di sisi lain kadang-kadang begitu dia molor terus dia datang pas lagi gue ngerjain komiksologi juga gitu. Oke. Lebih tertolong dengan molornya itu, lebih tertolong ya. Jadi lu lebih santai gitu ya. Di satu sisi tertolong, di satu sisi juga ada kadang-kadang suka ada Potensi numpuk kerjaan. overlapping juga. Ya. Gitu. Nah, setelah punya anak, komik Marvel apa yang dibuat? Kan kalau Marvel kan ketat tuh. Setelah punya anak, komik Marvel mana yang lu buat? Paling terakhir yang Voices kemarin, yang Identity, tentang siluet. Itu dalam waktu yang ketat juga. Itu kemarin lumayan. Jadi aku dikasih waktu cuma berapa ya? 3 mingguan, kalau nggak salah 3 mingguan apa 4 minggu ya? 3 minggu untuk buat berapa halaman? 3 minggu untuk 5 halaman doang sebenarnya. 5 halaman ya. Oke, jadi nggak gitu 5 ketat halaman juga ya. Karena aku bilang mendingan aku kasih aku waktu yang lebih panjang daripada aku janji waktu pendek terus aku molor gitu. Oke. Dan mereka publisher oke nggak dengan alasan lu? Gue punya anak nih, gue nggak bisa waktu seperti dulu. Oke. Mereka ngerti kok. Ngerti ya. Dan semua klienku yang publisher indie juga semua ngomongin gitu. Jadi sebelum mereka ngasih kerjaan aku jelasin dulu bahwa sekarang tuh kondisinya udah beda. Aku punya anak toddler. Gitu. Aku terangin dulu usianya kan biar mereka ngerti kan. Oke. Ini jadi gitu. buat cerita info baru buat kita para pembaca komik juga. Ini kan baru pertama kali nih kita interview komikus cewek dan punya anak toddler gitu ya.
Kita kan pengen tahu nih seketat apa gitu kan. Kadang kalau Marvel DC kan benar-benar yang sebulan selesai gitu. Ada nggak pengalaman lu yang sebulan selesai tapi kok halamannya banyak dan lu punya anak? Ada nggak? Setelah punya anak ada nggak yang lu dapat kerjaan halamannya banyak dan sebulan harus selesai? Apa belum ada sampai sekarang? Belum ada. Jadi satu buku selesai itu kendalanya emang bukan di molornya, bukan karena aku molornya, karena emang dia aja ngasih skripnya molor gitu. Jadi ya keuntungan buat aku kalau di situ kan. Oke. Oh, oke gitu ya. Berarti memang lu bisa mengatur waktu itu dengan mengatakan pada publisher bahwa lu punya anak gitu. Dan mereka bisa mengerti ya. Mengerti ya. Bagus. Oke, ini info yang baik nih. Tapi kenapa? Nah iya, buat akunya sendiri karena ini anak pertama kan, jadi masih belajar banyak banget hal kan, kayak toilet training, terus udah gitu juga nyapi aku belum berhasil nih. Jadi jeng-jeng masih udah 2,5 tahun tapi masih hujan 2,5 tahun tapi masih nenen. Enaknya di selatan jam segini hujannya, di utara nggak pernah hujan. Serius ya? Tadi gue dari pik gue Om. Iya. Iya. Nggak hujan kan? Enggak hujan, cuacanya malah bagus banget. Iya. Oke. Berarti nanti kalau punya anak kedua, ketiga udah latihan dong, udah tahu dong, lebih bisa ngatur waktu dong. Nggak. Emang anak pertama kadang kita mesti latihan, tapi untuk anak kedua, ketiga kan udah training, udah tahu lah. Oh, begini. Jadwalnya. Asli. Takut gue mikirin ke sana. Oke. Ada nggak cerita menarik lain selain waktu dalam ketika punya anak membuat komik? Ada nggak cerita lain yang bisa di-share selain membagi waktu? Apa ya? Kayak lebih nanti jatuhnya malah aku curhat. Soalnya, tapi tadi kan lu bilang jadi malah bisa buat komik strip kan dengan punya anak ini kan, lu punya experience baru gitu. Benar. Cuma itu kan gue bikin komik strip tuh dalam 1 tahun cuman bisa berhasil ngeposting berapa cerita ya. Ya kan nggak apa-apa, semua kan butuh latihan, lama-lama kan terlatih. Iya, makin cepat. Kayak Lala kan sekarang cepat kan buat kehidupan sehari-hari, dia menceritakan itu kan cepat dia buat ceritanya. Cepat habis ya. Iya, karena pengalaman kan gitu. Dan dia di ada warnanya kan, Lala tuh aku nggak pede warna, jadi kendala lain lagi. Oh, bisa belajar itu, tenang aja. Nah, selama jadi komikus nih, gue bingung nih kenapa lu pilih jadi komikus sementara orang lain jadi ilustrator gitu. Lu ada pertimbangan nggak? Enggak sih, kayaknya aku waktu itu memutuskan untuk jadi komikus karena mungkin kayak dari kecil aku senang komik, senang ilustrasi kan. Waktu itu juga banyak dapat kerjaan ini kan, karikatur muka kan. Oke. Jadi gambarin dong buat bos gue mau ulang tahun atau bos gue mau farewell gitu. Jadi banyak kerjaan yang kayak gitu juga. Jadi baik ilustrasi ataupun komik buatku sama-sama menarik, keduanya sama-sama menantang juga. Tapi lebih berat ke komik ya? Lebih berat ke kayaknya saat ini kayaknya lebih ke ilustrasi deh. Kan soalnya aku banyak ilustrasi kan? Itu kata teman gue tadi yang ikutin gue mau tanda tangan, nggak, itu kata dia banyak duit ilustrasi dia. Dia mah gila sih. Tapi ya benar, maksudnya ilustrasi kayaknya lebih enjoy. Pertama satu ya udah bikin satu ilustrasi, bikin satu layout kelar ya kan. Nggak usah mikirin panel-panelnya gitu. Oke. Sama aku lagi enjoy banget desain karakter emang. Desain karakter ya. Apalagi desain karakternya yang modelnya casual gitu, bukan yang pakai baju zirah, armor terus senjata segala macam gitu. Bosan ya? Aku kayak nggak. Bosan ya? Apa namanya, imajinasi aku kurang kok untuk sana. Kalau gue sih bosan baca gitu-gituan. Lebih suka yang biasa-biasa.
Dari kecil udah kebanyakan baca gitu, lihat Rob Liefeld gambar gitu, udah cukup. Mending gue yang biasa aja. Yang ringan-ringan gitu ya, enakan ya Om. Ringan-ringan, iya. Kadang ya ringan-ringan itu kan banyak yang bisa diceritakan gitu. Less is Ya, more gitu kan sebetulnya. Tanpa harus benar-benar. banyak-banyak pernak-pernik. Kalau kita bisa buat cerita yang bagus kan lebih baik sebetulnya. Less is more. Ya. Gitu. Ada pengalaman menarik gak sama jadi komikus? Pengalaman yang paling gak enak lah apa gitu? Apa ya? Eh, so far enggak sih Om yang Nggak. pernah pernah sekali aku mengecewakan fans. Oh kenapa tuh? Dulu pas zamannya Starlord Kitty Pryde itu kan emang banyak banget yang suka kan sama Hmm. sama desain bajunya Kitty Pryde yang aku bikin. Oke. Dan itu diwarnain sama sama Jessica tuh itu aku nggak pakai, aku kayak ngebebasin dia gitu loh. Aku nggak ngatur si Jess warnanya masih kayak gini enggak. Tapi si Jess tuh came up with idea ngewarna gaunnya Kitty Pryde itu pakai warna apa namanya, bintang, warna langit Oke. malam Oke. berbintang gitu loh. Uh-huh. Nah orang tuh tetap banyak banyak yang suka, banyak yang suka sampai sampai bercosplay, sampai ada yang bikin Oke. cosplaynya. Nah terus Gitu. udah gitu ada satu orang yang dia 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 ngelukis di sepatu Converse, melukis di sepatu Converse, dia ngelukis Starlord Kitty Pryde versi versi komik aku, terus dikirim dong ke Indonesia, maksudnya dikirim buat aku, Dari tapi aku luar. salah ngasih nomor. Dari Iya luar. dari Amerika. Oke. Iya dari Amerika, itu kan berapa minggu sendiri kan datangnya kan. Oke. Tapi Kasih aku nomor. salah ngasih nomor, jadi nggak bisa, kecilan. Jadi nggak bisa pakai tuh masih. Oh. Aduh, aku minta maaf banget sampai kayak ini kalau bisa aku keep alamat dia, aku pengen kirim dia sesuatu gitu. Oh. Dia kecewa banget soalnya sama aku Kadang nggak dipakai itu. karena karena nggak dipakai bener. Kan bisa di foto pakai Photoshop digedein sedikit, kesannya lo pakai kan bisa. Ditarik gitu. Ditarik. Sama pengalaman yang kedua, Apa tuh? ada yang nge-tweet, Uh-huh. dia itu nggak suka banget sama gambar aku yang di Feature Foundation. Ya mekanya itu apa-apanya dia nggak suka. Semuanya, anatominya, terus Oh dia gitu. nggak suka jalan. Semuanya karakternya kayak kenapa sih kok lu gambarnya kayak gini sih gitu loh, kok jelek banget gitu. Nah, terus lu nanggapinnya Pokoknya gimana? gue lupa, gue reply nggak ya? Tapi maksudnya jadi kayak gitu jadiin pembelajaran aja kan, maksudnya ya aku juga waktu itu nggak aku bawa bete juga sih, karena emang iya aku emang kurang enjoy yang ngerjainnya. Ya udah nggak apa-apa gitu ya, emang begitu gitu ya. Emang gitu, emang bener. Iya. Ribut nggak sama artis lain atau sama publisher? Pernah ada masalah nggak? Pernah apa? Pernah ribut atau ada masalah miskomunikasi sama colorisnya kah, atau writernya kah, atau sama editor lah gitu? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Nggak pernah ada masalah ya? Enggak pernah ada masalah. Soalnya kan yang namanya kerja komik kan teamwork ya. Betul. Begitu ada selek sama satu orang tuh kayak langsung gak enak ya? Kayak nggak enak aja. Terus nanti mikir juga ke depannya gimana dapat kerjaannya kalau misalkan kita sempat ada selek sama itu ya kan. So far berarti nggak pernah ada masalah itu ya dari komik. Berarti alhamdulillah nggak ada sih. Selama ini memang benar-benar lo dapetnya fun aja banyak yang funnya daripada yang beritanya ya. Benar. Ya. Kayaknya kan kalau kita dengar dari orang lain kan seimbang lah, ya beritanya ada begini gitu. Funnya ada sih tapi kayaknya dari lu oke aja ya, fun aja. Oke ya. Soalnya kan yang soalnya yang ditanyakan hubungan antara aku sama publishernya kan. Iya. Aku ke anakku. Kenapa? Ke anak kenapa kena anak? Maksudnya kayak urusan makan gitu. Jadi aku stres. Udah ini kerjaan belum kelar, terus udah gitu belum nyuapin anak, terus anaknya makannya picky banget gitu. Wah itu tumpahnya salah ya. Jangan dicontoh ya tapi ya. Jangan dicontoh untuk anaknya cowok cewek? Cowok kan? Cowok Tinggal dijitak aja kalau cowok.
gitu. Kalau anak cewek baru, kalau anak cowok, gitu aja. Gitu. Makannya picky banget, nggak kayak aku sama suamiku. Padahal kita makan banyak banget, tapi sih nggak ngerti deh. Ya, Makannya milih-milih banget. Selalu ada drama lah. Iya, iya. Aduh. Tapi nanti kalau udah lewat masa itu, lo akan kangen dengan masa-masa ketika drama-drama itu terjadi. Apalagi cowok ya, cowok akan memakan segalanya. Lo umur 6 tahun, dia akan memakan segalanya. Percayalah. Gitu. Ini berarti apa? Kopi-kopi ini harus kusembunyiin ya. Oh iya. Gitu. Kalau cowok sih lebih tenang lah setelah umur lewat. Berapa sekarang? 4 tahun ya? 3 tahun? 2,5? 2,5 ya? Ya 2 tahun lagi lah. Udah mulai makan segala lagi. Udah mulai kecilan. Kalau masih kecil. Amin. Semoga soalnya kayak berasa banget belanja ini itu, terus jajan ini itu, GoFood segala macam, tapi kayak makannya tetap aja milih-milih porsi sedikit banget. Jadi ujung-ujungnya ngabisin gue lagi. Nah, tadi kita udah ngomongin komik nih. Sekarang kita mau tahu hal apa di luar komik yang lo lakuin. Tadi gue di awal ngomong capoeira, karena gue kenal lo awalnya, sebenarnya gue kira nih kok jadi ada orang capoeira gambar komik ya. Lo lebih body lo lebih ke fighter gitu dibanding ke artis gitu. Kegiatan apa di luar komik? Di luar komik apa lagi? Setelah kegiatan lo selain ngasuh anak di luar komik? Nggak ada. Soalnya benar-benar nggak ada. Untuk sekarang nggak ada. Soalnya susah banget, maksudnya untuk pergi tanpa anak pun juga susah gitu. Anaknya kelingi banget soalnya. Kecuali me time lagi hilang ya. Me time-nya lagi hilang ya. Apaan? Me time-nya lagi hilang, me time. Oh iya. Oh boro-boro deh, nggak susah banget. Tapi kecuali urusan ke rumah sakit ya, kayak ini aku operasi, dia ngerti dia mau sama nyokap, mau ke nyokap dia mau. Gitu-gitu dia ngerti. Cuman dulu tuh wah, sebelumnya pas 2 tahun bawah susah banget. Jadi untuk nyempetin olahraga di rumah juga susah banget. Dia nggak mau aku ngapa-ngapain gitu. Aku megang HP sekarang, dia nggak suka. Oke. Aku ngambil iPad gitu, aku nggak mau ambil kerja. Ya susah. Terus dia ngerti om. Karena kan aku pikir ya kalau sama anak, kalau aku pikir nggak usah pakai apa ya. Aku anggap dewasa. Jadi aku bilang, Amel tuh, kan manggil Amel ya. Amel tuh harus kerja untuk cari uang, biar Teten bisa beli baju, bisa makan segala macam, bla bla bla. Terus dia kalau misalnya lagi cranky gitu, nggak mau Amel punya uang. Aduh. Berarti sekarang udah nggak capoeira lagi dong, nggak latihan lagi? Enggak, cuma minggu lalu aku sempat main ke rumah guruku yang orang Brazil itu. Gitu, terus ya udah anakku dibawa. Mulai latihan. Wah, kayaknya bisa pengkor deh. Asli aku semenjak aku pas hamil gede aja lower back parah banget, sedikit sakitnya, ya Allah. Makanya aku ngerasa kayak dalam kutip nggak punya teman, yang nggak kayak pengen curhat ke siapa ya, cewek yang udah ngelahirin dan ngomik gitu. Dan masih jadwal ketat gitu ya. Iya. Iya, dikit banget soal komikus ceweknya di Indonesia ya. Yang benar-benar komikus, dan kalau komik Amerika benar-benar terikat jadwal ya. Kalau komik Indonesia kan mungkin lebih los ya. Kalau komik Amerika kan lebih ya. Jadi hari ini kita K-Powers belajar tentang ibu-ibu, mbak-mbak ibu-ibu jadi komikus dengan anak bayi. Kita dengar cerita dengan suka dukanya gimana ngomik sambil megang anak gitu. Nah ini gue googling nih, dapat foto lu jadi apa tadi? Siapa? Woman of the Year 2019. Ini gimana ceritanya, Ti? Her World, di majalah Her World. Iya, Her World itu ininya grupnya Femina ya. Itu gimana cerita itu? Iya, mereka tuh ngontak emang pas lagi tahun itu nyari perempuan-perempuan hebat se-Indonesia. Terus
somehow mereka ngontak aku karena ya namaku udah dikenal di internasional juga. Sebenarnya emang prestasinya emang di situ kan aku kan. Okay. Tapi begitu jreng di hari H aku lihat cewek-cewek yang lain, yang 9 orang lainnya, kayak aku ngerasa aku ngapain di sini ya, beneran loh. Itu maksudnya emang ada rasa aku nggak tahu aku sendiri atau semua artis akan merasa kayak kecil gitu, kayak ngerasa. Emang yang lain itu siapa aja sih? Artis manapun, pasti ngerasa dirinya kecil gitu kalau begitu ngeliat artis yang lebih lain, yang lebih keren-keren gitu kan. Nah aku pas malam itu, walaupun aku di dunia komik, aku dari dunia komik sendirian, yang lain kayak udah dia bikin tempe, memperkenalkan tempe ke luar negeri, mana kancah internasional juga. Terus ada juga yang penerjun payung, ada juga yang content creator juga. Terus ada banyak banget deh, pokoknya banyak banget kan 9 orang itu. Mbak Hannah Madness itu keren banget sih. Dia ada mental issues, tapi dia juga berkarya juga. Ya, itu cewek keren banget sih emang. Jadi aku di situ ngeliatnya, dan aku di sini ngapain? Kayak komik artis doang gitu, nggak aku nggak ngerasa bisa ngebawa gimana ngomongnya, aku juga bingung juga sih Om Diki. Soalnya Mbak Hana ini dia ngegambar, tapi dia bisa dengan dia nyeritain juga mental issues dia, terus dia juga sharing pengalaman dia berapa tahun di mental institution. Kayak gitu kan bisa menarik lebih banyak ini kan, banyak tapi orang yang relate. Tapi kan lu dari sedikit artis komik cewek Indonesia, lu di Amerika udah punya banyak karya. Apalagi waktu Star-Lord itu kan lu di booming banget kan, artis cewek-cewek ini buat ini gitu kan. Terus apalagi tadi lu udah buat komik tema yang Asian walaupun baru, tentang cewek fearless, itu kan itu khusus gitu, nggak semua dapat gitu. Itu udah representatif banget gitu ya. Kayak sekarang siapa sih komikus Indonesia yang terkenal di luar? Ya mungkin nggak banyak nama, dan lu satu-satunya cewek, lu salah satu cewek yang punya nama gitu dan konsisten gitu kan. Kalau ngomong konsisten kan bukan cuman one time, tapi lanjut gitu sampai sekarang toh masih lu buat gitu. Jadi maksud gue ya wajar lah lu dihargai seperti itu gitu. Jangan berkecil hati gitu. Iya, aduh makasih ya. Iya, kadang aku tuh suka butuh yang ngingetin gitu loh Om Diki. Kalau enggak ya aku akan ngerasa kecil terus, akan ngerasa nggak pede mau ngapa-ngapain tuh nggak berani gitu loh. Even aku untuk ngadain IG live aja aku sampai sekarang nggak berani, nggak pede. Ya kan tiap orang punya satu kekhususan masing-masing yang orang lain nggak punya gitu. Dan ketika kita bisa angkat kekhususan kita itu bagus. Kadang kita pikir kita nih siapa gitu, padahal kita di satu sisi udah jadi idol buat orang lain, motivator untuk orang lain gitu yang kita nggak tahu. Dan itu makanya kita harus pede gitu, dan harus berjuang dalam apa yang kita bisa. Makanya berbahagialah dengan apa yang kita punya. Makasih Om Diki. Itu bagus loh. Gue baru ketemu, makanya gue kaget, Woman of the Year gitu kan. Gue gak pernah dengar kan soal ini gitu. Gak ada yang pernah cerita kalau gue gak googling. Dan ini mesti diceritakan ke banyak orang gitu. Tadi gue bilang, gue mau interview sama Alti hari ini. Ada yang masih bilang, Alti itu siapa ya? Lu gak tahu gitu kan. Nonton video gue. Gue bilang gitu. Jadi inilah maksudnya gue buat video-video ini, karena bukan cuma untuk one time aja, tapi bukan cuma untuk minggu depan disiarin atau ini kapan ditonton, tapi ketika orang mencari referensi seseorang, bisa ketemu video ini, bisa tahu, oh gini toh ceritanya. Gitu. Jadi gue mengumpulkan terutama topiknya soal komik ya, komik-komik di Indonesia apapun gitu ya, mau orangnya, artisnya, atau mau apa. Jadi gue coba berusaha satu-satu membuat. Mudah-mudahan nanti berapa tahun lagi bisa ada library tentang video tentang komikus Indonesia, bisa cari, bisa ketemu gitu di video ini.
Itu Bener-bener. Alfi. Gitu. Nah, kita udah ngobrol panjang nih. Sekarang saya mau tahu sebenarnya harapan Alfi di komik Indonesia itu apa sih? Harapan lu di komik Indonesia maunya gimana sih? Harapan lu tuh gitu. Kalau kalau boleh terus terang ya, kalau aku ngelihat sekarang tuh kayak udah bagus sih, memiliki maksudnya kayak komik, mau komikus yang di webtoon, mau komikus yang di, dulu aku juga sempat baca Cayo juga. Terus aku ngeliat di situ emang gila ya, maksudnya komikus artis Indonesia yang usianya sekarang udah entah kelahiran berapa, berarti 90-an berarti ya, 96-an kali gitu ya. Itu gambarnya bagus-bagus banget, terus udah gitu juga nulis ceritanya juga bagus-bagus banget gitu ya. Jadi udah, aku nggak berharap yang gimana banget karena udah pada bagus-bagus banget. Oke, udah oke lah ya. Terus juga banyak yang apa namanya, dari segi skill juga udah banyak. Terus udah gitu juga yang apa namanya, kontennya nyeleneh gitu juga ada juga kan. Aku nggak hafal artisnya siapa, tapi aku baca komiknya waktu itu di Ciao itu. Bagus. Jadi aku salut banget sama komik artis yang sekarang ya. Oke. Terus harapan Alti untuk kehidupan Alti sendiri gimana di luar komik atau gimana? Cita-citaku sebenarnya masih satu, Diki. Aku pengen bisa berbuat sesuatu untuk konservasi alam. Kayak itu kayak alam ya. Gue pikir tadi satu cita-cita gue mau meraih emas Olimpiade gitu, enggak ya? juara gak makan nasi. Kenapa konservasi alam apa tuh? Iya, kayak apa ya, yang nyelamatin apa namanya, rhino, badak bercula. Kan udah ya, pokoknya yang udah menuju extinction sekarang kan. Kayak pengen banget tuh, kayak aku pengen bisa ke Afrika terus kerja di konservasinya, tidur sama gajah-gajah yang anak gajah yang ibunya ditembak mati sama poachers. Cita-citaku masih ke sana, cuma begitu emang punya anak aku jadi berubah lagi kan. Maksudnya kayak nggak mungkin deh aku tinggalin anak gitu. Dan anak cuma gitu, berapa tahun doang kan, perlu diperhatikan. Setelah itu kan berapa tahun doang. Serius. Ada masanya golden age anak yang kita mesti main nempel. Tapi setelah lewat itu udah mesti boleh dilepas kan sebetulnya. Gitu. Bener. Iya. Setuju. Cuman yang aku dengar itu kalau misalnya kita mau ke konservasi, justru malah kitanya yang harus punya uang banyak kan, kita yang harus bayar. Iya. Itu jadi kayak kendala lain lagi, tapi tetap cita-citaku tetap itu sih. Ada yang udah dilakuin belum untuk mencapai itu? Apakah lu menggambar buat cari dana buat itu, kan bisa juga tuh kalau lu ngelakuin itu sebetulnya. Bisa. Jadi aku selain member WWF juga, awal Maret kemarin tahun 2021 ini aku sempat dikontak sama editor dulu pas Komiksology, dia editor aku. Nah, dia ngajakin proyek proyek yang non apa sih namanya istilahnya, non profit sih, pokoknya kita nggak dibayar itu. Kita nggak dibayar, cuman si bukunya itu nanti hasil penjualannya itu akan didonasiin untuk ini yang konservasi, semua konservasi ini. Berarti udah buat ya? Udah pernah buat itu ya? Udah. Jadi sempat aku promosiin juga kok di Instagram. Judul bukunya itu Rewriting Extinction. Covernya ada gambar serigala lagi howling gitu. Itu jadi aku di situ gambar 4 atau 5 halaman ya, 4 halaman tentang kuda Nil. Kuda Nil yang di poachers, tapi in a cute way, dan yang warnanya itu Yeni laut. Gitu. Jadi nanti Oktober ini launching bukunya. Baru Oktober ini? Ya. Itu akan dijual di Indonesia nggak? Kayak dia kayaknya Amazon deh.
Oh, di Amazon ada. Kayaknya Amazon. Cuma nanti aku cari tahu lagi deh. Nanti aku kasih linknya deh. Sebetulnya kan kalau berjalan Indonesia kan lu bisa promoin tuh di IG atau apa, bisa order lewat lu misalnya, kan bisa Kalau gitu. kayaknya nggak di Indonesia deh. Enggak ya? Nggak di Hmm, Indonesia. Nanti aku cari yang linknya deh. Tapi ya gitu. hmm, Jadi selama ini yang dipromosiin itu emang digital digital. dulu, dan itu juga nggak semua, karena ada 300 lebih creator Oke. creator plus artis segala macam gitu. Oh, wah, sukses Gitu. tuh. Mudah-mudahan dari ini kebuka jalan lu buat itu ya. Kan pelan-pelan gitu, Amin, amin, ya kan? amin, Paling ya nggak lu benar-benar. udah melakukan sesuatu untuk ke sana gitu. Ya, Itu start yang setuju. bagus. Setuju aja. Benar-benar. Oke. Oh, Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Kepors nih, teman-teman Kepors. Kepors tuh julukan buat penonton acara ini. Bisa oke. dijawab tuh ya. Ada Ya, satu, boleh, boleh. dua, tiga, empat, lima, 6 pertanyaan. Ya, ini pertanyaan pertama dulu nih dari Bapak Ranger. Tahu nggak siapa? Eh, tahu dong. Ini, ini. Dia nanya gini, tanya dong pendapatnya tentang skin komik lokal. Terus prospek kedepannya gimana? Harap-harapannya gimana? Tentang apa, sorry? Tentang scene komik lokal, maksudnya mungkin tentang komik lokal kali ya. Terus prospek Oh, kedepannya gimana? Terus harapan-harapannya gimana? Gitu. hmm, tadi tadi kayaknya jawaban aku yang itu bisa bisa mewakili nggak ya? Jawab lagi dengan lebih singkat. Oke. Uh, Iya, aku sebenarnya nggak mau berharap, nggak mau, nggak ada harapan. Apa ya harapannya, apa ya, lebih lebih jadi yang Amado, aduh ini yang ngomongnya. Enggak sih, kalau aku lihat komik lokal sekarang udah banyak yang berkreasi banget, bervariasi, jalan ceritanya juga, yang nyeleneh ada, yang romance ada, yang horor ada, art style juga macam-macam banget. Jadi semua udah, kalau aku rasa udah cukup apa ya, menghibur, dan bisa apa ya, bisa dinikmatin sama semua semua kalangan sih gitu. Jadi udah oke ya. Udah oke banget kok. Oke. Itulah jawabannya Bapak Ranger. Nah, sudah Maaf oke. ya kalau Oke, ini pertanyaan kedua dari Iksan Gun. Gimana perasaan mengerjakan komik dari karakter pertama Bapak Komik Indonesia? Maksudnya komik Sri Asih kayaknya. Gimana perasaannya mengerjakan komik dari karakter komik Bapak Komik Indonesia? Gimana perasaan? oh, waktu pas ngeredesain Hmm. karakternya, aku enjoy banget Nah, ngebikin, apa namanya, kalau diinget tuh, sayapnya ya, motif sayapnya, nah, ini ada gambar di karena belakang background saya nih, Sri Asihnya nih. benar Ya, oke. ya. Itu aku enjoy banget sih. Hmm. Tapi emang kayaknya waktu pas ngerjain komiknya sendiri, sempat ada beberapa kendala ya, Hmm. yang bikin aku nggak bisa maksimal di situ. Nggak Jadi optimal ya. kayak nggak optimal, jadi nggak keluar aja gitu loh ini ya. Aku Hmm. lupa gara-gara apa ya. Hmm. Itu sih. Ini digital ya? Itu digital. Oh, nggak terbit ya? Digital. Nggak cetak ya? Enggak. Enggak ya? Oke. Enggak. Jadi itu dia jawabannya Bapak Iksan Gun. Gitu. Nah, berikut dari The Style Travelista. Ini teman saya, aktivis Bearcraft. Oh. Gimana rasanya bersaing sama cowok-cowok yang lebih duluan eksis di industri komik? Ini Eh, pertanyaan dari apa teman saya, aktivis Bearcraft, temannya Sanigo. eh, gimana ya? Aku ngerasanya sebenarnya nggak pernah anggap mereka saingan. Mm-mm. um, Lebih ke, aku anggap mereka malah jadi mentor gitu. Jadi kayak aku pengen bisa kayak gini, pengen bisa kayak gitu. Mungkin aku, apa namanya, aku belajar dari mereka juga sedikit sedikit, kayak contohnya kayak Roal. Mm-mm.
Roald itu kan dia untuk nyutain karakter monster atau yang Roald itu monster-monster. tetangga sebelah ya. Roald tetangga Iya, sebelah ya. belakang rumah, Belakang rumah. Oke. Mau gue panggilin sekarang. Kayak Roald itu gue belajar banget dari Roald, malah kadang-kadang karena gue nggak nganggap dia siapapun saingan, jadi gue bisa gue bisa minta tolong malah ke mereka. Halo. Jadi malah jadi support system ya? Iya, kalau aku nganggapnya gitu sih. Jadi bukan saingan. Jadi aku nggak pernah, iya, aku nggak pernah nganggap mereka saingan. Ya, aku pindah ruangan dulu. Ngapa? Mau pindah atau mau nggak apa? Kalau langsung nggak apa sih? Nggak apa-apa. Nggak apa, santai aja. Ini Om Diki. Halo, udah gede ya? Lu di MRT masih kecil. Iya. Ini Om Diki pernah ketemu di MRT saya. Iya. Lupa ya? Peringatan. Oke. Terus ada. Jadi nggak ada halangan ya dengan itu ya? Nggak ada. Lu nggak anggap saingan? Nggak ya? Jadi malah jadi penyemangat ya? Jadi mentor. Benar, ya? Oke. Itu jawabannya. Ibu Style Travelista. Nah, ini pertanyaan berikut nih. Ini kayaknya lebih serius nih. Soal komik. Dari @South19. @South19 pertanyaannya, bagaimana proses kerja dengan Marvel? Berhubungan dengan brief komik atau cerita, proses waktu gambar, dan hal perbaikan revisi. Teknis banget nih. Gimana sih? Teknis banget ya. Oke, jadi pertama itu selalu itu dari kerja itu datang dari editor kan. Jadi bukan, soalnya pernah ada juga yang nanya, ini yang minta judul tuh lu yang minta kerjaan atau dari Marvel yang ngasih? Oke. Aku bilang selalu dari Marvel yang ngasih. Jadi editor yang ngasih, nawarin dulu pekerjaan, lu interest apa enggak, terus mereka yang nentuin perkiraan deadline itu untuk tanggal segini, lu bisa apa enggak, atau lu butuh waktu lagi enggak, biasanya gitu. Nah, begitu udah ditentuin tanggalnya, kira-kira gue bisanya berapa lama, let's say 6 minggu gitu ya, 6 minggu itu satu buku. Aku dikasih skrip, terus gue baca dulu, terus dari skrip itu aku bikin sketsa kasar. Oke. Nah, sketsa kasarnya per halaman, aku update, dan itu selalu aku kasih ke editor sama ke writer. Nah, kalau begitu itu approve, ya udah langsung lanjut ke halaman berikutnya. Prosesnya gitu terus tuh. Gitu. Pokoknya sampai selesai 20 halaman di approve semua, baru aku lanjut tinta. Itu berarti udah nggak ada revisi ya? Revisi belakangan? Apa pas proses sebelum tinta? Kalau ada revisi? Nah, kalau revisi yang di sketsa itu biasanya lebih ke layout, kayak yang ini harusnya lebih gede lagi deh, gitu. Frame-nya atau lebih di zoom lagi. Berarti sebelum ditinta ya? Sebelum ditinta berarti ya? Benar. Oke. Sebenarnya dua-duanya juga ada setelah itu juga ada ya? Ada juga. Jadi karena kan tapi yang di pas sketsa itu kan masih kasaran banget. Oke. Nah, begitu ditinta begitu proses karakternya udah mulai kelihatan jelasnya, sebenarnya justru malah prosesnya itu aku jadi nggak konsen kayak paling dikasar nggak apa. Benar Om Diki, revisi itu benar lebih banyak ke yang di sketsa. Oke. Tapi yang setelah ditinta ada yang pernah direvisi nggak? Jadi ini gambar semua masih ada yang revisi, masih ada nggak gitu? Jarang banget, tapi pernah ada. Jadi begitu aku bikin frame, kadang-kadang si editornya bilang, kayaknya angle yang ini diganti deh, mendingan angle yang lain gitu. Jadi kadang-kadang mereka revisinya datang setelah tinta. Ada juga, cuma jarang banget. Jarang ya? Jarang banget, Tom. Oke, jadi berarti kalau udah di-approve sama sketsa aja, berarti tinggal minor aja ya ditinta ya? Yang direvisi minors ya? Enggak. Itu termasuk dalam time frame kan?
Masih dalam time Itu frame. termasuk dalam time Masuk, frame. Jadi aku selalu minta tuh 6 minggu maksimal. Dulu ya pas belum 6 punya minggu. anak ya. 6 Jadi minggu di tuh awal maksimal. minta waktu dulu ya. Di awal tujuh waktu dulu baru kita kerjakan gitu ya. Benar. Jadi itu benar-benar kayak perhitungan banget deh. Kayak perhitungan banget. Aku kira-kira dengan weekend aku masih bisa capoeira ya. Oke. Jadi, Ya. Jadi weekend aku benar-benar nggak ngomik. Nah, udah jadi aku minta 6 minggu. Terus aku ngebatasin pokoknya sketsa itu seminggu 20 halaman dari sekolah. Jadi sisa aku 3 minggu untuk cintain 20 halaman itu. Oke. Kalau bisa lebih cepat kan akan lebih baik. Ya, begitulah jawabannya. Tahun 19, ini jawaban versi ibu hamil tentang menggambar komik. Ibu punya toddler. Ibu yang punya anak ya, udah punya anak toddler. Jadi itu di deal time frame di depan gitu ya. Baru oke. Kalau sebelum punya anak kan deal time frame-nya bisa sebulan ya biasanya ya. Sebulan ya, paling lama 6 minggu. 6 minggu paling lama ya. Jadi sebulan setengah. Sebulan setengah. Oke. Ya, itu kira-kira jawabannya tahun 19. Semoga memuaskan. Kalau nggak puas silakan tulis di komen. Lanjut dari @pepperudon. Ini pertanyaannya. Anak saya dan teman-temannya suka menggambar. Kalau mereka mau belajar sama Mbak, dicas berapa ya? Nah loh, mereka katanya mau bikin komik juga. Ini kita bicara tentang generasi penerus loh. Katanya. Dia mau belajar gambar anaknya. Dicas berapa Ti kalau belajar gambar Ti? Dicasnya ini sih paling ketitipan anak gue mau nggak? Oke, tapi kedepannya ada ini nggak Ti? Ada kepikiran buat kursus gambar ya? Buka kelas gitu kira-kira. Kayak Lala kan sekarang buka kelas gambar. Alti ada kepikiran nggak buat itu? Aku belum pernah kepikiran ke sana sih. Tapi kalau misalkan kayak undangan-undangan workshop kayak dulu sama siapa diajakin sama Budi whatever ya. Pernah kan workshop itu aku masih oke. Cuman kalau untuk rutin aku nggak tahu ya. Sekarang agak susah, masih susah bagi waktunya aja sih. Kalau misalnya nanti gitu. Anak udah agak besar, terus udah bisa mulai ada waktu, mau kepikiran buat ngajar nggak, buka kelas gitu? Ada kepikiran buat itu nggak? Pengen sih. Pengen ya? Pengen sharing pengalamannya. Ya, jadi Pepper Udon, tunggu kabar dari Alti, dari Instagramnya silakan, dia akan buka kelas sewaktu-waktu. Sama itu, mau nggak ketitipan anak gue? Ketitipan anak. Tapi kalau udah gitu, anakku udah gede pasti, udah nggak lebih banyak lagi. Oke. Udah gede. Ya main bareng lah Mas. Nah terakhir nih dari @Miki-chan. Ini anaknya teman saya. Dulu waktu di Indokomikon pernah foto sama Alti kayaknya. Jadi sekarang pernah foto bareng Alti. Anaknya udah SMA sekarang. Nah, dia nanya nih, bagaimana caranya karya dinotis sama publik ataupun company gitu, kayak biar makin rame, banyak yang suka, happening gitu. Gimana caranya supaya karyanya dinotis sama publik atau company gitu, Ti. Gimana caranya? Selain dari sosial media, selain dari sosial media harus punya kenalan sih, bikin kenalan sama yang udah kerja di company-company kayak misalkan aku sempat bikin kenalan sama orang Upper Deck, artis yang pernah kerja untuk Upper Deck komik. Oke. Nah dari situ tuh kenalan-kenalan itu kadang mereka bisa bantuin, kayak gue kenal sama company lain nih yang mereka selalu nyari artis. Itu chance-nya lebih gede lagi, tapi aku bilang kalau aku sendiri nanti dulu deh, jangan dulu deh, aku bilang gitu. Aku cuman ini aja, kayak ya udah, yang penting gue ada link ke lu gitu. Jadi buat relasi ya di orang-orang yang udah ada dalam industri itu ya. Jadi selain di medsos, berusaha untuk cari kenalan-kenalan ya yang sudah berhubungan dengan ini ya. Ya, biasanya kalau gabung sama community gitu bisa juga kok Mas. Bisa ya? Om Diki? Bisa. Jadi perbanyak relasi intinya ya, perbanyak relasi yang berhubungan dengan komik ya, dengan industri ya. Benar. Oke.
Oke. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan dari Kepowers. Ada 6 pertanyaan. Terima kasih dijawab. Kalau Kepowers belum siap, belum puas, silakan tulis di komen. Nanya lagi, silakan. Gitu. Ti, nggak nyangka udah hampir 2 jam, Ti. Saya kira cuma sejam tadi. Ternyata panjang juga. Iya kan? Mulai jam 8 tadi ya? Jam 8, jam 10 gitu. Oke. Terima kasih banget nih untuk waktunya. Banyak banget yang kita dapat dari cerita dari Alti. Komikus Sama-sama. Cewek Indonesia yang tidak banyak, tapi sudah beredar ke luar negeri, sudah sampai Comic Con, jadi Women of the Year. Ini banyak banget prestasinya. Dan Alti merasa dirinya tidak layak, tapi lu layak gitu loh. Orang tidak akan memberikan itu kalau lu dianggap gak layak gitu. Makasih Om Diki. Semangat buat Alti. Yeah. Thank you banget. Dan buat Kepowers yang belum tahu soal channel komik Kepo Komik Madeti, ini channel YouTube yang membicarakan soal komik, terutama komik Indonesia maupun lingkungannya, pop culture. Bisa nonton di sini, sudah ada sekitar 80-an video. Jadi kalau lagi ada nganggur, silakan nonton YouTube Kepo Komik Madeti. Oke? Bisa juga ya Om Diki ya. Iya, terima kasih. Jangan lupa silakan komen di bawah, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Semoga semua sehat-sehat saja. Terima kasih Alti. Thank you banget. Terima kasih banyak Om Diki. Thank you banget. Sehat-sehat. Thank you. Ya. Bye-bye. Bye.